Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini kami sudah mendengar kesaksian betapa Engkau Tuhan yang baik. Ketika kami setia untuk taat akan menjadi pelaku firman, kami melihat bagaimana Bu NN mengalami terobosan dari keadaan yang tidak mungkin. Itu sesuatu yang mustahil, tapi Tuhan sanggup membela kehidupannya. Bukan hanya membela, tapi Tuhan juga memulihkan rumah tangganya, memberikan dia kesehatan, bahkan usaha yang diberkati. Terima kasih Tuhan, biarlah malam ini Tuhan hamba-Mu akan menyampaikan pesan-Mu Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya, tetap semangat Bu NN. Karena saya terlalu percaya di depan itu ada sederetan apa yang ditabur di masa lalu, itu sederetan berkat, upaya, semuanya akan mengikuti orang benar. Karena ketika kita taat, kita itu sedang membangun kerajaan Allah. Yang pasti kalau kerajaan Allah ini menjadi fokus dalam kehidupan kita, maka semuanya pasti akan ditambah-tambahkan. Ya, hari ini kita percaya ibu-ibu khususnya, baik bapak-bapak juga yang lagi berjuang untuk pasangan, jangan pernah menyerah. Saya dapat istilah yang baru, tobat dan tomat ya. Kita yang berjuang habis-habisan hari ini, percayalah nanti suami kita akan tobatnya hebat. Istrimu juga tobat hebat. Tapi siapa yang mempercepat waktunya Tuhan ya, nggak usah dipercepat. Kalau dia belum lulus sekolah kehidupan, izinkan dia ngalami pemulihan bersama Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan, saudara lihat Bu NN nanti lihat suaminya kalau sudah bertobat. Tobatnya bukan tobat kumat, tapi tobatnya pasti hebat. Kita semua hari ini sabar, karena apa yang kita hari ini harapkan dari pasangan hidup kita adalah tobat yang hebat. Tanpa kumat-kumat lagi. Itu sebabnya hari ini yuk saya mau ajak kita buka terlebih dahulu bagaimana ketaatan itu akan mendatangkan pemulihan ya. Nanti kita buka firman ayatnya supaya saudara tidak merasa gini kok enak ya. Seperti Bu NN sudah dikatai pincang-pincang, masih Bu NN ya. Kalau bukan kekuatan Tuhan, saya sendiri merasa bersyukur. Saya melihat, saya ngomong sama Bu Eling, Victory ini mencetak orang-orang wanita yang luar biasa. Saudara pikir, lihat ya, orang bisa kasih curhat waktu hubungan dengan wanita tobat, pelakor, itu kalau bukan karena kekuatan Tuhan, sudah mau diapain itu. Tapi saya juga pernah ngalami, saudara, waktu suami saya bertengkar dengan wanita itu saya dijadikan aja curhat benar-benar, gimana ini, hari ini, ya saya melihat wanita ini sama pria ini, dan sebagainya. Itu saya diajak curhat, saudara. Terus, ya ini saya lagi persiapkan, saya mau pakai satu detektif untuk tangkap dia, tangkap basah. Itu saya yang diajak curhat, pagi-pagi saya dibangunin, saudara. Hari itu saya cuma bilang gini, ya ampun Tuhan, kalau bukan kekuatan Tuhan, siapa yang dibangunin ini? Ini istrinya diajak curhat tentang perbuatan wanita tobat, wanita pelakor yang menyakiti, yang merusak kehidupan rumah tangga saya. Tapi kalau kita punya kasih Kristus, kita mau memberi yang terbaik, Bu NN bisa melakukan yang terbaik. Coba dipanggil pincang-pincang dan sebagainya. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, kalau saudara lihat kesaksian yang lalu-lalu, bayangin wanita-wanita yang diselingkuhi, dihajar, sampai selingkuh dengan mamanya, mertuanya sendiri, bisa tersenyum dengan suami seperti ini. Ya, kita tahu loh hari-hari ini kalau lihat dunia yang viral, itu banyak ya pasangan yang selingkuh.
orang emosi dihajar dan sebagainya. Tapi lihat, kita melihat bagaimana hari-hari ini muncul orang-orang yang luar biasa. Mereka memberikan hidupnya totalitas kepada Tuhan. Karena dia tahu hidup ini tentang Tuhan. Bukan tentang cerita emosi kita. Kita hari ini hidup taat karena kita mau melakukannya untuk Tuhan. Kita mau totalitas menjadi istri yang konsisten, menjadi suami yang konsisten, tetap setia. Walaupun pasangan hidup kita sudah tidak setia, sudah tidak menghargai kita, panggil kita aja seperti Bu NN. Panggilnya apa? Yaitu si pincang. Kalau saya dipanggil Nyonya Menir, bukan sebutan sayang lagi, tapi dipanggil Nyonya Menir, tidak apa-apa. Nyonya Menir itu big boss, saya selalu amini. Saya semestinya juga jengkel. Aduh, saya kok dipanggil Nyonya Menir ya, gitu. Tapi Tuhan ingatkan, Nyonya Menir itu big boss, tidak apa-apa. Wanita tobat itu berarti iem, pembantumu ya. Kamu tidak perlu takut. Kalau kamu posisinya Nyonya Menir, berarti itu si iem. Oh iya, benar Tuhan. Hari ini kita mau sebagai anak Tuhan, jangan terpancing emosi ya. Jangan terpancing emosi seperti share renungan saya di grup WhatsApp hari ini. Seseorang yang dapat penilaian Tuhan itu apa? Orang yang bisa panjang sabar, orang yang bisa mengampuni setiap pelanggaran. Itu orang yang dapat penilaiannya Tuhan, setia. Yuk kita buka ayatnya dulu di Imamat 20 ayat 7 sampai 8. Kita mau belajar. Nanti tahun-tahun ini kalau kita mau menjarah berkatnya Tuhan, nggak ada lain. Ketaatan kita yang totalitas konsisten sebagai anak Tuhan, itulah senyatanya berkat yang terbesar dalam hidup kita. Imamat 20 ayat 7 sampai 8. Jagalah supaya kamu tetap suci. Lihat ya, jaga. Hari ini jangan bingung dengan pasangan hidupmu, jangan bingung dengan keadaanmu yang krisis, maupun hari ini resesi. Tapi firman Tuhan berkata, jagalah supaya kamu tetap suci, karena aku Tuhan Allahmu. Firman ini mengingatkan apa? Kalau engkau menghormati aku sebagai Tuhan Allahmu, engkau hari ini akan menjaga kekudusanmu. Bukan syukur-syukur bisa setengah kudus, setengah taat, nggak bisa saudara. Tapi kalau kita menghargai Tuhan, kita akan menjaga kekudusan. Lihat kata berikutnya, taatilah hukum-hukumku, karena akulah Tuhan yang mengkhususkan kamu untuk aku. Kita ini dipanggil khusus untuk menggenapi kehendak Tuhan. Yang pertama, yang perlu kita kejar hari ini adalah kekudusan, taat akan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah fokus hanya menyelesaikan kehendak Tuhan. Tidak ada lain. Artinya apa? Kita ini jangan jadi sutradara kehidupan. Kalau kita sudah hidup kudus, kita mau kejar firman Tuhan menjadi gaya hidup saudara setiap hari, dan saudara fokus kepada Tuhan, maka kita jangan tidak punya hak untuk mengatur Tuhan. Tuhan, kamu harus tolong aku tahun yang ini, bulan ini. Kalau kamu tidak tolong aku mati Tuhan, aku hancur. Enggak. Tapi ketika kita menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, maka kita akan berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku, tahun ini, aku tetap akan setia mengikut Kristus. Aku mau menjaga kekudusan. Aku mau menjadikan gaya hidupku adalah menjadi pelaku firman. Dan aku mau hidup di dalam satu kehendak Tuhan. Kita lihat ayatnya berikutnya ya. Amsal 28, ini kata kunci saudara. Ini ayat yang akan menjadi kekuatan rema buat kita. Kenapa sih kita hari-hari ini harus konsisten jadi anak Tuhan? Kudus, jadi pelaku firman, fokus sudah
bukan untuk masalah lagi. Fokusnya sudah total itu kepada Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Aku mau diproses seperti apapun, aku tetap mau jadi pemain yang baik. Aku tidak mau jadi sutradara sok ngatur Tuhan. Jujur, kalau kita sok ngatur Tuhan, kita itu sok tahu. Kita itu jadi manusia hari ini tidak diciptakan serba tahu dan serba bisa. Sekali lagi, kita sebagai anak Tuhan, kita hari ini diciptakan Tuhan bukan menjadi pribadi yang sok tahu dan sok bisa, serba tahu, serba bisa. Tapi kita diciptakan sebagai anak Tuhan hari-hari ini adalah serba taat. Untuk belajar menjadi taat itu ada harga yang harus dibayar, tapi upahnya luar biasa. Amsal 28 ayat 13 sampai 14. Yuk kita baca. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Hari ini apapun pelanggaran kita, saya percaya Bu NN bukan orang yang sempurna. Dia yakin bahwa dia punya kelemahan, saya juga punya kelemahan. Dan ketika Tuhan tegur saya, kamu harus berubah, kamu harus bisu tuli, kamu harus mengampuni, kamu harus hidup di dalam kekudusanku. Disitulah semua pelanggaran itu saya akui di hadapan Tuhan, supaya, lihat ya, supaya hidup kita beruntung. Tapi kalau kita merasa bahwa diri kita yang salah suami saya, terus telunjuk kita hanya terus Tuhan rubah dia, rubah dia, rubah dia. Sementara kita tidak mau dikoreksi secara hati, secara perbuatan, secara pikiran, maka kita akan menjadi buntung, saudara. Firman Tuhan berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Jangan mimpi akan menikmati berkatnya Tuhan. Kalau di tahun-tahun ini engkau tetap kekeh bahwa engkau tidak bersalah. Jujur, walaupun kita tidak bersalah, kita ini sebagai seorang hamba, kita tetap mau mengakui kesalahan kita dengan kata maaf, karena kita belajar untuk rendah hati. Yang berikutnya, tetapi siapa yang mengakuinya, dan setelah kita mengakui dan kita meninggalkannya, maka kita akan menjadi pribadi yang disayangi. Siapa yang kepingin disayangi Tuhan hari-hari ini, tidak ada lain. Tuhan sudah berikan tip. Apapun pelanggaranmu, akui di hadapanku. Dan ketika engkau mengakui dan engkau meninggalkan perbuatan dosamu, maka aku menjadi pribadi yang menyayangi hidupmu. Tuhan tidak pernah lihat masa lalumu. Engkau orang brengsek sekalipun, engkau orang yang jahat, engkau pernah tipu mungkin orang lain, mungkin selama ini engkau jadi seorang istri atau suami yang begitu engkau menyakiti hati pasanganmu. Tapi kalau hari ini engkau bertobat dan engkau mengakui pelanggaran, percayalah, ayat 14-nya, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Itu tadi, taat. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Siapa yang menciptakan malapetaka? Ya kita sendiri, karena kita jadi orang bebal. Kita terus ditegur. Saya jujur, saya ini dari dulu waktu saya buka persekutuan doa, hari-hari yang saya lewati, Tuhan itu sering menegur hidup saya. Eli, mulut dijaga. Walaupun suamimu diam, kalaupun dia salah, kau tidak perlu maki-maki penghakiman. Hakim itu aku, doakan aja. Tapi saya merasa bahwa suami saya, sekalipun saya maki-maki, dia tetap diam. Tuhan itu menegur hidup saya. Eli, istri tunduk. Istri jangan terus melakukan hal yang salah. Tapi ketika semua suara itu saya abaikan, disitulah saya sadar akan firman itu. Ketika saya mengeraskan hati, jujur,
malapetaka yang menimpa rumah tangga saya itu karena kekerasan hati saya yang tidak mau mengakui pelanggaran saya, dan saya tidak mau meninggalkan semua perbuatan dosa. Sehingga hari ini saya mengalami proses rumah tangga saya itu karena saya yang mengeraskan hati. Makanya firman Tuhan mengajak kita untuk taat. Siapapun yang dikoreksi firman, akui pelanggaranmu. Setelah akui, tinggalkan. Setelah ditinggalkan hari ini itu jauh lebih baik. Jangan kalau kita tahu kita salah, tapi kita mengeraskan hati. Karena kita merasa, Tuhan, wong ini loh cuman perkara sepele. Dulu saya berpikir seperti itu. Wong perkara tunduk, perkara ndak bales maki-maki itu kan bukan perkara. Tapi itu tetap kebenaran yang saudara harus jalankan. Jangan melawan. Kalau istri, hai istri-istri, harus tunduk dan hormat kepada suamimu. Itu berarti kita jangan pernah melawan kebenaran. Kalau kita tidak tunduk, maka kita sedang melawan Tuhan. Kita akan menciptakan malapetaka karena kebebalan dan kekerasan hati kita. 3 hal ya. Ada seorang ibu yang konseling, dia bilang gini, Bu, saya ini ngalami sakit, enggak tahu. Tapi kalau sudah berobat, saya itu enggak nemuin penyakit. Tapi seluruh tubuh saya ini sakit. Terus saya bilang, Bu, kenapa? Apa karena saya berdosa ya, Bu? Dia bilang gini, selama ini anak saya itu pelit. Jadi ketika ibu ini tahu anaknya pelit, ibu ini sering ngambil uang di kantongnya anaknya yang pulang kerja, anaknya enggak tahu. Diambil uangnya sedikit-sedikit diambil. Dia pikir ya sudahlah anaknya pelit. Dan satu kali ketika saya bilang, Bu, jauh lebih baik ibu jangan melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Sudah berusaha minta, kalau belum dikasih, doakan supaya Tuhan jamah kemurahan hatinya. Percayalah, Bu, suatu kali kalau Tuhan jamah, ibu akan mendapatkan lebih yang ibu curi dari kantongnya anak setiap hari. Singkat cerita, ketika ibu ini taat, dan ibu ini beberapa saat dia bersaksi. Dia bilang gini, bener loh, ketika saya mulai ndak curi uang anak saya, tubuh saya bisa sehat, saudara. Itu sebabnya dia berkata, bener loh, waktu saya ndak curi uang anak saya, hari ini sehat, dan Tuhan kasih berkat. Ada berkat dengan cara Tuhan yang saya lihat itu benar. Lebih nilainya dari uang yang saya curi tiap hari dari kantong anaknya. Kelihatannya ibu ini berpikir tidak salah, wong ini anaknya sendiri. Tapi di mata Tuhan, tetaplah percaya bahwa apapun yang kita mau lakukan, lebih baik Tuhan berkata, jadilah orang jujur. Karena ketika orang jujur, aku berpihak kepada orang jujur. Daripada engkau belajar curi-curi, siapa yang berpihak? Nanti iblis. Itu sebabnya kita buka 3 hal. Bagaimana ketaatan mendatangkan pemulihan. Buka PowerPoint-nya, ya. Yang pertama, kita akui pelanggaran akan beruntung. Meninggalkan pelanggaran akan disayangi. Jangan keraskan hati supaya terhindar dari malapetaka. Itu sebabnya hari ini kalau kita ini mau hidup dalam berkatnya Tuhan, pemulihannya Tuhan, tidak ada lain. Jangan lihat dosa orang. Jangan lihat masalahmu, tapi belajarlah setiap hari firman Tuhan mengoreksi hidupmu. Kalau kita dengar firman, kita tahu, ya Tuhan, hari ini aku salah, hari ini aku maki orang. Minta maaf, akui pelanggaranmu dan engkau berjanji, Tuhan, aku mau. Kalau Tuhan suruh aku meminta maaf, itu akan aku lakukan. Aku tidak mau keraskan hati. Kalau Tuhan berkata, minta maaf sekarang juga. Kadang-kadang sebagai manusia kita bisa emosi, kita bisa keceplosan, namanya daging, kita bisa capek, bisa lelah. Saya juga, tanya mama saya, kalau saya sudah capek kadang-kadang saya ngomongnya sama mama saya juga kasar,
kasar, kadang-kadang saya mungkin bukan kasar apa ya, mungkin saya bilang, aduh Ma, sudah nanti aja Ma, nanti aja. Mungkin perkataan seperti itu bisa nyakiti hati orang tua. Padahal kita mungkin kalau ngomong itu karena kita ini lagi capek. Dan mama saya ngomong, saya jawabnya mungkin agak dia tidak bisa terima. Tapi waktu saya dikoreksi sama Tuhan, waktu saya berdoa, saya ngomong sama mama saya, Ma, sorry ya kalau tadi ada kata-katamu yang kasar. Beres sudah. Dan setelah itu saya percaya, kalau saya ngakui pelanggaran saya, maka kehidupan saya beruntung dan saya disayang Tuhan. Daripada saya mengeraskan hati tiap hari, maka yang terjadi bukannya beruntung dan disayangi, malah dapat malapetaka. Yuk kita lihat 3 hal ya. Jadi upahnya apa? Beruntung, disayangi, terhindar dari malapetaka, berarti hidup bahagia. Makanya enggak ada orang yang ngomong gini, orang taat itu bodoh. Orang taat buka usaha itu bodoh. Lah taat, ya ditipu orang. Siapa yang bilang? Kalaupun engkau taat ditipu orang, kira-kira hidupmu dikembalikan lipat enggak? Uang kita ini di pemandangan Tuhan diberuntung, disayangi, terhindar dari malapetaka. Lah takut apa jadi orang taat? Nggak ada kata rugi, saudara. Makanya hari ini istri-istri taat. Supaya suamimu tobatnya hebat. Suami-suami sudahlah, walaupun dianggap keset, orang dunia berkata bodoh. Percayalah suatu kali pasangan hidupmu akan tobat hebat, bukan tobat umat. Kenapa? Karena Tuhan itu yang melakukannya, akan memberikan keuntungan dan kita menjadi pribadi yang disayangi. Amsal 28 ayat 10b. Kita lihat, kalau beruntung itu apa? Firman Tuhan berkata, orang yang beruntung itu menikmati apa? Saya buka firman ini supaya kita semua semangat. Jangan pikir ketaatan itu sia-sia. Amsal 28 ayat 10b. Tetapi orang-orang yang tidak bercelah akan mewarisi apa, saudara? Mewarisi kesusahan, bukan loh. Ini firman Tuhan loh. Kalau kita taat, Tuhan bilang gini, nak, jadi keset. Mungkin kayak Ibu NN dikatai si pincang. Tetap taat ya Bu NN. Ngelayani suami, ndak bales dengan kata-kata. Ya mungkin kalau kita dikatai pincang, kita bisa bales ndak makian suami. Kalau aku pincang, kamu juga bego. Kamu bego. Bisa selingkuh, otakmu otak binatang, bisa nggak kita bales? Tapi karena kita tahu kebenaran firman Tuhan, walaupun dikatai pincang, dikatai apapun, kita mau taat. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, orang yang tidak bercelah itu akan mewarisi kebahagiaan. Warisan kebahagiaan bukan hanya sampai kepada kita, tapi namanya warisan itu sampai anak cucu. Amsal 28 ayat 20a. Apalagi kita lihat, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jujur, kalau saudara menjadi orang yang disayangi Tuhan, kalau saudara menjadi orang yang beruntung, saudara dipercaya Tuhan, maka saudara akan mendapat banyak berkat. Pastikan di akhir zaman ini, Tuhan sedang membedakan antara kambing dan domba. Orang yang sungguh-sungguh taat, konsisten jadi orang benar, maka orang ini menjadi orang kepercayaan Tuhan yang disayangi, yang spesial, dan orang ini pasti mendapat banyak berkat. Kita di masa resesi, siapa yang kepingin menikmati berkat Tuhan? Yuk, makin gila-gilaan taatnya. Jangan lagi taatnya up and down. Ya, kalau suami baik, aku baik. Kalau suamiku jahat, sorry. Sorry, ngampuni 7 kali, lebih dari 7 kali, oh tiada maaf bagimu. Semakin kita memberikan batasan untuk ketaatan, maka kita semakin kehilangan berkat besarnya Tuhan. Alkitab berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak
Siapa yang kepingin mendapat banyak berkat, makin gila-gilaan taat. Makanya saya kagum dengan banyak istri-istri yang hari-hari ini saya baca WhatsApp mereka, saya itu sampai kadang meneteskan air mata. Bukan apa, terharu. Bu, suami saya tambah parah. Kalau katai saya kasar. Tapi suami saya hari ini, Bu, tidak sakit hati. Dia mau katain saya kasar, hina sekalipun, saya tetap melayani dia dengan baik. Itu yang diperhitungkan Tuhan. Itu orang yang dicari sebagai domba, yang bukan domba serigala berbulu domba, bukan itu. Tapi domba yang murni, yaitu yang totalitas taat. Sudahlah, disakiti, senyum. Hari ini banyak senyum. Jangan banyak muka seperti Kudanil. Perbanyaklah senyum Pepsodent seperti yang saya ajari. Tiap kali ada kata kebun binatang, gimana Bu Eli? Senyumnya ting, gitu terus. Jangan banyak muka kayak Daniel, nanti kehilangan banyak berkatnya Tuhan. Lihat Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Makanya kalau orang hari ini taat, banyak senyum, bukan Kudanil, banyak melakukan kebaikan, itu akan mewarisi kebahagiaan sampai anak cucu, dipercaya banyak berkat, terhindar dari jerat maut. Siapa yang tidak mau perjalanannya beruntung? Oh, saya mau, saudara. Saya juga mau di hadapan Tuhan jadi orang yang beruntung. Itu yang saya kejar, sampai anak cucu akan mewarisi kebahagiaan dengan apa yang saya tabur. Yang kedua, disayangi. Yuk kita lihat ayatnya ya. Satu pembahasan lagi kita selesai. Disayangi itu seperti apa? Yohanes 14 ayat 21. Jadilah orang-orang di akhir zaman ini yang makin mengenal firman. Makin saudara mengenal kebenaran, berkat yang kita jarah itu di tahun-tahun ini makin luar biasa, saudara. Percayalah, itu pasti akan mengalir dalam lumbung-lumbung orang benar. Jujur saya pernah mau kesaksian, Tuhan itu sayang sama saya. Suatu kali saya itu pernah, saya ini orangnya teledor ya saudara, dari dulu tanya mama saya. Ada seorang yang pinjam uang, sekian juta lah ya. Suatu kali, ini anak saya telepon. Suatu kali ya, ketika saya hari itu lupa berapa saat, karena saya itu orangnya teledor, saya tidak pernah cek bagaimana orang ini sudah bayar utang atau gimana, ceknya saya titipin di bank karena saya pelupa. Sekian lama kemudian saya tidak pernah cek ya, ini uang ini cek ini cair atau enggak, saya itu enggak pernah. Mungkin beberapa kali bank telepon saya karena saya sibuk. Hari itu saya enggak angkat telepon, saya enggak tahu. Sekian lama, Tuhan tetap sayang enggak buat saya. Walaupun saya enggak tahu orang ini enggak bayar sekalipun. Tapi Tuhan itu tiba-tiba bisa pakai orang ya. Orang ini sudah lama kerja di bank dan satu kali dia bisa telepon saya, dia bilang ini, Bu, saya itu ingat loh Bu, Ibu ini punya cek yang satu cek itu ditolak dan pihak bank sudah menghubungi Ibu berapa kali, tapi Ibu enggak jawab ya. Jadi ketika itu saya cuma satu hal yang saya ingat, dan cek itu memang kosong. Dan saya mendengar beberapa saat orang ini sudah mulai nakal ya, katanya beberapa orang yang hari itu berkata, wah uangmu pasti nggak dibayar. Percaya karena dia sudah lari kabur dan dia sudah mulai menghilang. Hari itu saya cuma diam sesaat, saya cuma bilang gini, ya sudah, memang keteledoran saya kok ya nggak ngecek. Saudara percaya? Hanya karena saya sudah tidak mikir apa-apa, Tuhan tuh sayang sama saya. Dari sekian orang yang nggak dibayar, satu, ketika saya cuma WA dia, saya cuma bilang gini, ada satu cek yang kamu pinjam dari saya, itu belum dibayar.
Tolong dia, sudah berapa bulan kamu lupa bayar saya, kalau bisa dibayar. Percaya tidak percaya, karena Tuhan tuh sayang sama saya. Hal yang kecil aja Tuhan perhatikan. Orang lain tidak dibayar, saya dibayar loh saudara. Padahal itu sudah kejadian berbulan-bulan yang lalu, tapi Tuhan itu, karena Tuhan tuh lihat ya bagaimana hidup saya ya, Tuhan setia. Sampai orang bilang gini loh, orang lain nggak dibayar, kamu dibayar ya? Dibayar. Kok bisa? Ya karena saya punya Tuhan. Tuhan itu bisa gerakkan hati orang. Makanya ibu-ibu yang suka, ya karena saya terima konseling yang suka ngambil uangnya suami, lebih baik jangan ambil uangnya suami. Daripada ambil uang suami berdosa, doakan supaya suami dijamah hatinya, supaya dia tidak lagi pelit sama saudara. Percayalah, itu jauh, ketaatan itu jauh diperhitungkan Tuhan. Waktu engkau hanya mencukupkan kebutuhanmu, tapi caramu dengan tidak taat, berarti engkau sedang melawan kebenaran. Nanti semua jalan berkatmu di depan ditutup. Seperti ibu itu, badannya sakit semua. Waktu saya bilang, Bu, mulai sekarang ayo bertobat. Sudah jangan curi-curi uang anakmu lagi. Ibu itu sembuh dan dia dibukakan jalan berkat sama Tuhan. Yang kedua, yuk kita baca. Barang siapa memegang perintahku, lihat ya, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Wow, luar biasa saudara. Jadi hari ini kalau taat, sudah dengar firman, lakukan. Maka 3 hal, kita jadi orang yang bagaimana di hadapan Tuhan? Dikasihi Tuhan, dipercaya lagi oleh Tuhan, dan Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan hari ini jangan syukur-syukur setengahnya taat. Kalau firman Tuhan berkata tadi, jagalah kesucian. Kita mau taat dan lakukan firman Tuhan. Fokus aja sama kehendakku, sudahlah taati prosesnya juga. Karena ketika kita bisa melakukan 3 hal di imamat tadi, maka kita menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan, dipercaya Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. Itu sebabnya yuk yang terakhir, terhindar dari malapetaka ya. Amsal 28 ayat 14. Amsal 28 ayat 14. Ayat yang terakhir, kita percaya malam ini kita sudah diperkaya dengan ketaatan. Kita mau konsisten. Kalau hidupmu mau diberkati, percaya, beruntung, dan dipercaya Tuhan. Tidak ada lain selain hari ini, kejar hidup untuk taat. Jangan setengah taat. Kalau itu koreksi atas hati, perbuatan, perkataan, pikiran kita setiap hari Tuhan mau koreksi, perbaiki saudara. Percayalah, orang yang dikasihi Tuhan, di mana orang yang dipercaya Tuhan, kita akan menjadi domba yang dibedakan dengan kambing. Domba akan dibawa Tuhan arahnya naik, kambing dibawa arahnya dengan keras kepala, bebal akan tertimpa malapetaka. Itu firman lu yang bicara. Amsal 28 ayat 14 dan 18. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Jadi hari ini tidak ada lain, yuk ibu-ibu, bapak-bapak, jangan keraskan hati, jangan sakit hati, jangan jengkel sama tetanggamu yang suka nyakiti hidupmu, jangan jengkel sama pelakor wanita tobat. Hari ini siapapun yang buat engkau jengkel, kalau itu Tuhan suruh engkau minta maaf, segera lakukan. Jangan keraskan hatimu, karena tetapi orang yang mengeraskan hati akan jatuh malapetaka. Ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang.
lobang. Jadi sudah ada malapetaka, biarin tetanggamu kalau hari ini makin kaya tapi hidupnya berliku-liku menyimpang ke kanan ke kiri, mereka sudah sedang menggali lobang. Sebaliknya kita jangan mengeraskan hati karena kita tidak terima, kita balas yang jahat, kita juga menggali lubang. Itu sebabnya 3 hal buka PowerPoint saya. Yang pertama, kita akan terhindar dari malapetaka, yaitu akan menikmati kebahagiaan, menikmati keselamatan, dan kita jatuh dalam anugerah Tuhan, bukan lubang, bukan malapetaka. Kalau kita mengakui pelanggaran kita, walaupun rumah tangga kita di ujung tanduk, usaha bisnismu di ujung kebangkrutan, kalau yang namanya Tuhan itu berkata, aku beri engkau kebahagiaan, aku beri engkau keselamatan, jatuhnya rumah tanggamu, jatuhnya bisnismu, jatuhnya hidupmu akan jatuh di dalam anugerah Tuhan. Anugerah itu berbicara, kita akan diberkati, kita akan menikmati keuntungan, kita akan dipercaya Tuhan. Siapa yang tidak mau kejar itu? Apa bonusnya? Ini yang terakhir. Yuk kita segera doa hari ini menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Dengan ketaatan kita akan melihat ada banyak kesaksian-kesaksian bagaimana yang jatuh-jatuh, baik bisnis, rumah tanggamu, masa depanmu yang kelihatan madesu. Kita akan lihat kesaksian, kita akan menjadi seperti Bu NN. Siapa yang nyangka? Ada orang yang kirim fresher. Siapa yang menyangka? Di saat dia dibilang pincang, suaminya kembali pulih dan melihat anugerah Tuhan melalui tulisan di pena, Yesus adalah kasih, Allah adalah kasih. Itu kalau bukan cara Tuhan, caranya siapa? Saya terlalu percaya hari-hari ini ketaatan kita akan melihat tuh bonusnya ketaatan. Baca Mazmur 71 ayat 20 sampai 21. Ini bonusnya. Yang tadi upahnya, ini bonus. Lihat ya. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali. Apapun hari ini keadaanmu yang susah karena kau tidak taat di masa lalu, sehingga hari ini menciptakan masalah. Percayalah, saat kita berbalik, kita bertobat, kita hari ini mengakui pelanggaran kita dan kita meninggalkan, kita tidak mengeraskan hati, maka engkau akan menghidupkan aku kembali dari samudra raya bumi. Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Itu sebabnya bonus ketaatan, buka PowerPoint-nya. Yang pertama, Tuhan akan menghidupkan kembali rumah tangga. Katakan yuk sama-sama malam ini kita mau declare. Mulai banyak declare firman. Karena ketika saudara declare firman, di alam roh terjadi sesuatu perubahan. Karena Tuhan akan melakukan seperti apa yang kamu ucapkan di hadapanku. Malam ini, yuk kita mau declare 3 poin ini. Katakan, siapa yang punya pergumulan rumah tangga, keuangan, sakit, penyakit, yuk kita katakan, Tuhan akan menghidupkan keuanganku kembali. Tuhan akan menghidupkan rumah tanggaku kembali. Tuhan akan menghidupkan organ-organ tubuhku yang lemah kembali menjadi kuat. Semua sakit penyakit akan hilang karena Tuhan menghidupkan kembali organ-organ tubuh yang lemah menjadi kuat. Yang kedua, katakan, Tuhan akan menaikkan kembali omset penjualanku. Tuhan akan menaikkan kembali hari ini suamiku, cinta suamiku akan diberikan kasih istriku. Seisi rumahku akan melihat bagaimana Tuhan akan upgrade hidup rumah tanggaku.
anggur yang manis. Yang ketiga, Tuhan akan menambah kebesaranku. Kita percaya, banyak declare, ketika Tuhan menambah kebesaran saudara dan saya, maka malam ini Tuhan melakukan promosi. Tidak ada sesuatu yang ditambah kebesarannya, kita akan dipromosikan Tuhan secara luar biasa. Ada kehidupan, ada yang di-upgrade, ada yang dipromosikan Tuhan. Itulah bonus ketaatan. Selain kita menjadi orang yang percaya, disayangi, yang beruntung, kita akan menikmati bonus, yaitu dihidupkan, dinaikkan, di-upgrade, dipromosikan oleh Tuhan. Baca quote yang terakhir, yuk Fran, siap satu lagu, ya. Kita percaya dengan declare firman, sesuatu akan terjadi karena Tuhan yang akan melakukan. Kita baca sama-sama. Jadikan ketaatan sebagai gaya hidup orang benar. Tanpa ketaatan, hidup kita akan berjalan menuju kehancuran. Jadi sekali lagi, tidak ada rugi ya, orang taat ya, mulai sekarang konsisten. Hidup harus konsisten jadi pelaku firman. Menyelesaikan proses Tuhan sampai akhir. Jagalah kekudusan. Setiap pelanggaran akui, tinggalkan, jangan keraskan hati. Supaya hidupmu beruntung. Supaya hidupmu hari ini terhindar dari malapetaka. Dan hidupmu hari ini akan disayangi. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk nyanyi satu lagu. Kita mau hari ini membuka hati. Saudara, kalau ditegur firman malam ini, akui pelanggaran saudara. Malam ini kita percaya dengan kita mengakui pelanggaran dan kita mau berjanji meninggalkan, Tuhan akan taruh banyak kepercayaan. Tuhan akan banyak siapkan keberuntungan, kebahagiaan. Saudara menjadi anak-anak yang spesial, disayangi itu tadi. Kami mengucap syukur buat malam ini. Kami mau dikoreksi firman-Mu Tuhan. Kami mau mengakui pelanggaran kami dan kami mau berjanji malam ini untuk meninggalkan kebiasaan buruk kami, Bapa. Ampuni kami selama ini kami mengeraskan hati sehingga tanpa kami sadari Tuhan kami menciptakan masalah dalam hidup kami sendiri. Tapi biarlah setiap koreksi firman kalau Tuhan mengajak saudara untuk bersukacita senantiasa, maka hari ini jangan pernah depresi karena masalah. Jangan terus tinggal dalam kesedihan karena masalah, tapi bersukacitalah karena kita punya Tuhan yang besar di atas masalahmu. Engkau tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kalau malam ini Tuhan mau kita semua bersyukur, maka kita semua mau meninggalkan setiap persungutan, setiap omelan, setiap hari ini kata-kata yang menyakitkan hati Tuhan. Kami hari ini sering kali kami mengancam Tuhan, sering kali kami protes sama Tuhan. Kalau firman Tuhan mengajar bahwa setiap kami harus bersyukur senantiasa, tapi biarlah malam ini kami mau taat Tuhan. Ampuni kami suka bersungut-sungut, kami suka ngomel, kami suka protes, kami suka mempercepat waktunya Tuhan. Biar mulai malam ini belajar ketaatan dengan bersyukur senantiasa. Kalau kami diajar Tuhan untuk berbuat baik, jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah kalah dengan kejahatan. Itu berarti kami harus selalu berbuat baik. Ampuni kami kalau kami bisa berbuat jahat dengan orang yang jahat kepada kami, Bapak. Kami mau mengakui pelanggaran kami dan kami mau meninggalkan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu ini menjadi koreksi. Kami tahu rahasia diberkati untuk menjadi orang kepercayaan-Mu yang disayangi, yang beruntung dan yang terhindar dari malapetaka. Untuk kami totalitas menjadi orang benar. Kami mau gila-gilaan taat.
bukan karena masalah kami Tuhan, tapi kami mau gila-gilaan taat untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu malam ini, setiap pergumulan kami, ketika kami declare dengan kebenaran, maka Tuhan melakukan apa yang kami ucapkan. Kami bersyukur buat kemenangan ini. Setiap masalah ekonomi, rumah tangga, sakit, penyakit, kami tahu bahwa Engkau sudah memberikan penyelesaiannya. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati siapapun yang sudah melayani malam ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Biar terima kasih Tuhan buat malam ini, terima kasih buat kesaksian juga. Biarlah Bu NN diberkati Tuhan secara luar biasa, kesembuhan sudah terjadi, pemulihan rumah tangganya terjadi, pemulihan berkat juga terjadi, pemulihan dalam kehidupan anak-anak masa depan Bu NN juga sudah terjadi. Kalau sebentar kami juga berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Sampai ketemu besok.